Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafi Maulani, NPM saya 2506020097. Kali ini saya akan membacakan sebuah PPT dari saya, yaitu Matematika Teknik 1. Aplikasi konsep matematika teknik dalam perencanaan dan analisis konstruksi. 1. Latar belakang. Perkembangan teknologi konstruksi yang semakin pesat menuntut seorang insinyur untuk memiliki kemampuan analisis yang presisi dan sistematis. Hampir seluruh perencanaan rekayasa sipil memerlukan matematika teknik sebagai alat untuk memodelkan struktur fisik ke dalam model matematis yang dapat dihitung, diuji kendalanya, dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peran kunci. Matematika teknik berfungsi sebagai bahasa universal untuk menganalisis beban mekanikal, perencanaan hidrolika saluran air, menghitung volume tanah, hingga mengoptimalkan biaya materi tanpa mengurangi batas keamanan struktur bangunan. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah: bagaimana peranan matematika teknik dalam bidang teknik sipil. Bagaimana penerapan bilangan real dalam perhitungan dimensi konstruksi. Bagaimana penggunaan vektor dalam analisis gaya-gaya struktur. Bagaimana pemanfaatan konsep turunan, integral, dan matriks dalam perencanaan teknis. Tujuan penulis: menjelaskan peranan krusial matematika teknik pada rekayasa infrastruktur, memetakan aplikasi nyata konsep aljabar dan kalkulus dalam industri konstruksi lapangan, membangun fondasi logika berpikir analitis yang kuat untuk mahasiswa teknik sipil. Peranan matematika teknik dalam teknik sipil. Sebagai instrumen pemecahan masalah utama, matematika teknik diterapkan di berbagai spesialisasi teknik sipil secara integratif. 1. Analisis struktur. Menentukan jembatan, gedung bertingkat, dan bendungan dalam menahan beban statis maupun dinamis, gempa dan angin. Hidrologi dan geoteknik. Mengestimasi debit air limpasan, menampang drainase, rembesan air tanah, serta daya dukung lapisan pondasi geoteknis. 3. Manajemen proyek. Mengoptimalkan penjadwalan rantai kritis, CPM, estimasi biaya material, dan manajemen alokasi sumber daya konstruksi. Penerapan bilangan real dan estimasi material. Bilangan real digunakan secara kontinu untuk menyatakan dimensi fisik, pengukuran presisi, kapasitas berat material, dan luasan tapak proyek di lapangan. Studi kasus volume pengecoran beton. Untuk balok beton bertulang dengan panjang 6 meter, lebar 4 meter, dan ketebalan slab 0,15 meter persamaannya. Rumusnya yang V. Selanjutnya, penerapan vektor dalam analisis gaya. Gaya eksternal, beban angin, beban hidup, beban mati, merupakan besaran yang memiliki magnitudo dan arah. Oleh karena itu, gaya dimodelkan sebagai vektor untuk menjaga keseimbangan mekanika jembatan dan rangka baja. Resultan dua gaya saling tegak lurus mencari titik pertemuan vektor resultan pada sambungan balok. Rumusnya pada di bawah. Metode analisis vektor menjamin struktur tidak mengalami puntir, torsi, atau deformasi berlebih akibat kegagalan sambungan penampang. Penerapan turunan dalam optimasi struktur. Konsep turunan atau kalkulus diferensial digunakan untuk mencari nilai ekstrim, maksimum, atau minimum dari suatu parameter konstruksi seperti kekuatan lentur maksimum atau penggunaan volume material paling minimum yang ekonomis. Efisiensi geometri mendiversifikasi bentuk penampang balok. 1. Guna memaksimalisasikan momen inersia penampang terhadap berat besi. Contoh matematis turunan. Jika fungsi biaya kekuatan suatu lengkap adalah seperti yang di bawah, maka perubahan gradien tingkat perubahan ditentukan lewat turunan pertama yang seperti di bawah. Penerapan integral, luas dan volume non-regular. Bentuk geografis lahan tapak proyek sipil jarang sekali berbentuk persegi simetris. Integral membantu menentukan volume pekerjaan tanah secara akurat pada struktur tak beraturan. Aplikasi utama integral, cut and fill. Menghitung secara eksak volume galian dan timbunan tanah tebing jalan raya. Beban merata. Menghitung total beban hidrostatis air pada dinding bendungan beton berbentuk melengkung parabolik.
Formulasi dasar integral rumusnya di bawah digunakan untuk mengintegralkan fungsi batas tanah tebing guna memproyeksikan luas penampang melintang atau cross section. Penerapan matriks dan analisis struktur komputer. Dalam era digital, sistem struktur multi derajat kebebasan dianalisis menggunakan metode elemen hingga yang direpresentasikan dalam bentuk matriks kekuatan struktur. Penyelesaian komputasional matriks menampung ribuan persamaan linear simultan yang mewakili titik-titik sambungan rangka baja. Program seperti SAP 2000 memproses matriks ini untuk mendeteksi batas defleksi kritis. Prosesnya seperti bawah. Tipe matriks dan aplikasi struktur. Matriks kekuatan, keseimbangan gaya internal pada batang terus. Matriks massa, analisis getaran jembatan akibat gempa bumi. Matriks transformasi, konversi koordinat lokal elemen ke sistem global. Kesimpulan dan saran dan referensi. Kesimpulan dan saran, matematika teknik bukan sekedar teori abstrak, melainkan fondasi kokoh yang menggerakkan rekayasa rancang bangun sipil yang aman, ekonomis, dan berkelanjutan. Saran, mahasiswa teknik sipil perlu meningkatkan pemahaman aplikasi numerik lewat pembiasaan analisis studi kasus real lapangan. Daftar pustakanya ada di sini dan di sini. Sekian dari PPT saya. Nama saya M. Alfi Maulani, NPM saya 2506020097. Ucapkan untuk mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.